Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang mana yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas seperti biasanya. Sholawat bertangkaikan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kecerdasan seperti saat ini. Amin. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Dr. Anis Zohria MM, dan yang terhormat sekaligus kami banggakan teman-temanku seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 7 mata kuliah perencanaan pendidikan yang beranggotakan Ituliati dengan nomor induk mahasiswa 2012528, Siti Rodotul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 2012533, Siti Rohmiatun Nisa dengan nomor induk mahasiswa 2012537. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan materi yang bertemakan tentang menganalisis pengembangan model perencanaan. A. Pendekatan dalam pengkajian model. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan research and development melalui studi, eksplorasi, dan pengembangan model. Penelitian tidak dirancang untuk menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan data, fakta, dan keadaan atau kecenderungan yang ada, serta melakukan analisis dan prediksi tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Kerangka konsep teoretis bagi pengembangan model perencanaan strategis dikaji melalui studi eksplorasi terhadap kepustakaan yang relevan. Kondisi nyata di lapangan diangkat berdasarkan hasil studi kasus kualitatif dan dikemas dengan teknik penyajian data secara deskriptif analitik. B. Pemikiran kritis terhadap hasil kajian. Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, telah dirumuskan pokok-pokok temuan penelitian. Hasilnya disajikan pada matriks 1 dan 2 sebagai alat bantu dalam melakukan analisis SWOT. Pemikiran kritis atas pokok-pokok temuan penelitian tersebut dianalisis dan dimaknai lebih lanjut untuk melihat faktor-faktor peluang dan tantangan eksternal sistem pendidikan serta kenyataan dan kelemahan internal sistem pendidikan dalam kaitannya dengan upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan dasar. Hasil pemikiran kritis yang disajikan pada pembahasan temuan penelitian. 3. Teknik penyusunan model. Di sini teknik penyusunan model ada 3 macam. Yang pertama yaitu definisi model dan modeling, dan yang kedua kategori model, dan yang ketiga verifikasi, validasi, dan kredibilitas model. Model yang baik adalah model yang memenuhi kriteria valid dan kredibel. Ada 3 langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan model simulasi yang valid dan kredibel, yaitu yang pertama ada membangunkan model dengan phase validity yang tinggi, dan yang kedua ada menguji asumsi-asumsi model secara empiris, dan yang ketiga ada menetapkan bagaimana merepresentasikan data hasil simulasi. Oleh karena model intervensi, pemberdayaan, perencanaan strategis bagi penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan dasar, pada penelitian ini hanya sampai pada tingkat alternatif model yang bersifat hipotetis, maka penulis hanya menempuh langkah yang pertama. Pengembangan model dengan phase validity yang tinggi dapat dilakukan dengan 5 langkah, yaitu yang pertama, diskusi dengan tim peneliti URJ pada pembimbing atau promotor dan rekan sejawat yang mendalami sistem informasi manajemen. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan dan pengamatan terhadap sistem perencanaan yang berlaku saat ini sebagai langkah kedua. Ketiga, yaitu menelaah teori yang relevan seperti tertuang dalam bab 2. Yang keempat, melakukan penelaahan hasil simulasi model yang relevan, termasuk menelaah hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang relevan. Serta yang kelima, yaitu menggunakan pengalaman penulis,
baik melalui proses penelitian maupun pengalaman dalam memberikan konsultasi bagi upaya penuntasan wajib belajar. Alternatif model hasil pengembangan secara khusus disajikan pada bagian 5, yaitu dengan sistematika pembahasan yang pertama, yaitu A. Rasional penyusunan model, B. Panduan pemberi arah dalam penyusunan model meliputi visi, misi, tujuan, dan program pemodelan, C. Yaitu kriteria keberhasilan, dan D. Strategi jangka panjang. Dalam alternatif model yang disajikan pada bagian 6, dikemukakan yang pertama yaitu A. Asumsi dasar pengembangan model, B. Alternatif model yang diajukan, C. Kriteria keberhasilan model, dan yang terakhir D. Prakondisi bagi penerapan dan uji coba model. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.